Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Halo guys, jumpa lagi di Ngebacot ala Gamers. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan dengarkan pendapat dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung tentang permasalahan yang lagi viral yang dihadapi oleh Gus Miftah. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu. Itu masalahnya di situ kan. Justru karena orang baik maka dia akan ditagih secara radikal, kan itu soalnya satu poin di situ dulu. Tapi saya mau ambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung memberikan analisanya yang menarik terhadap kejadian yang terjadi terhadap Gus Miftah yang sedang viral di masyarakat. Rocky membuka analisanya dengan membayangkan bagaimana jika Prabowo meminta agar Miftah jangan mengundurkan diri. Menurut Rocky Gerung itu tidak ada soal. Yang akan jadi persoalan jika Gus Miftah malah menerima permintaan Prabowo, karena di situ akan terlihat kepentingan politik mengalahkan kepentingan etik. Lebih lanjut, pengamat politik ini juga mengatakan semestinya pengunduran diri Miftah sudah bersifat final dan tidak perlu ada lagi yang meminta dia kembali. Karena apabila dilakukan, berarti harus menguji moral dari Miftah lagi. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk gitu. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal tuh. Udah dapat nggak dalilnya? Dan tak lupa, Rocky Gerung pun memberikan komentarnya terhadap penceramah Gus Miftah dan fenomena kontroversialnya yang mengiringinya. Rocky Gerung mengatakan bahwa terdapat feodalisme pada Gus Miftah, dan karena kita hidup di dalam communitarian ethics yang tidak mungkin kita bagi satu persatu, oleh karena itu kita tidak bisa melarang orang yang tidak berada di tempat kejadian untuk mengomentari hal tersebut. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Akademisi ini juga mengatakan bahwa kita di Indonesia tidak mempunyai sebuah komunitas yang mengolah argumen
yang mengakibatkan munculnya kemarahan dari publik dikarenakan tidak adanya analisa dari sebuah isu atau permasalahan. Dan Rocky Gerung pun coba memberikan sebuah contoh persoalan yang sama yang terjadi di Amerika terhadap permasalahan dari Gus Miftah. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen, community of thought, argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu, sebelum menganalisa udah marah itu, karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University itu namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematically. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada communitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis, karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan apa namanya nih, survival of the fittest itu. Dan di akhir statementnya Rocky Gerung mengatakan bahwa kita harus mampu untuk mengelola kata, apalagi kalau kita adalah seorang tokoh, dan mengingatkan kepada Gus Miftah untuk tidak lagi menerima jabatan itu dikarenakan adanya pelajaran moral yang harus dicontohkan sebagai ukuran untuk menguji integritas seseorang. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik tidak bermasalah, tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik sebelum dia diucapkan itu. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya. Jadi saya kira itu problemnya. Dan oke, kita mau tagih sekarang sebetulnya yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mengundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah.